Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sungguh semangat dan luar biasa dari anak-anak kami. Baiklah anak-anak, mungkin anak-anak kami bertanya-tanya, siapa Bapak Guru yang berdiri di tempat ini? Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tidak tahu. Untuk itu, Bapak akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Bapak Martin Syukur Zedua. Bapak berasal dari Desa Dahana Oyo, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara. Bapak mahasiswa Universitas Nias, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Maksud dan tujuan Bapak datang di sini untuk melaksanakan praktek mengajar. Demikian saja perkenalan singkat dari Bapak. Perkenalan selanjutnya akan kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Baiklah anak-anak, langsung saja kita masuk pada topik pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Marilah kita mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini dengan seksama. Untuk itu, apakah ada di antara anak-anak kami yang mengetahui tentang kesadaran berbangsa dan bernegara? Tidak, Pak. Baik, karena tidak ada, Bapak akan menjelaskan. Kesadaran berbangsa dan bernegara adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh warga negara, individu dan kelompok dalam kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilandaskan dengan keikhlasan dan kerelaan hati dalam bertindak demi kebaikan bangsa dan negara. Contohnya, ketika pada tanggal 17 Agustus 2019, tepat pada pelaksanaan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, seorang anak yang bernama Sandi Lawera memanjat tiang bendera pada saat itu. Dari tindakan anak tersebut, ia menyambungkan tali bendera yang sudah putus, dan pada saat itu pelaksanaan upacara penaikan bendera dapat terlaksana dengan baik. Baiklah anak-anak, untuk dapat diingat-ingat dan dibaca-baca di rumah, silakan ambil buku dan pulpennya. Mari kita menulis. Tulis judulnya Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Dimulai dari baris baru. Kesadaran berbangsa dan bernegara adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh warga negara, individu dan kelompok dalam kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilandasi dengan kerelaan hati dan keikhlasan dalam bertindak demi kebaikan bangsa dan negaranya. Contohnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Contohnya, pada tanggal 17 Agustus 2019, tepat pada saat pelaksanaan upacara penaikan bendera untuk memperingati hari kelahiran Jepang. Contohnya pada tanggal 17 Agustus 2019, tepat pada memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, seorang anak yang bernama Sandi Lawera memanjat tiang bendera dengan tujuan untuk menyambungkan tali bendera yang sudah terputus, dan dari tindakan anak tersebut, pelaksanaan upacara penaikan bendera dapat dilaksanakan. Baiklah anak-anak, demikian saja catatan yang Bapak berikan. Silakan kembali letakkan buku dan pulpennya. Bapak akan menjelaskan. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Bagian A, peran pemuda. Peran pemuda sangat penting dalam kesadaran berbangsa dan bernegara.
Karena pemuda adalah sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki kreativitas dan inovatif yang dapat membawa perubahan di dalam suatu negaranya. Contohnya, mensosialisasikan produk lokal yang diproduksi oleh negaranya sendiri, misalnya yaitu batik. Kita sebagai pemuda memakai batik tersebut pada acara-acara formal dan non formal. Yang kedua, bagian B, nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara yang pertama adalah cinta tanah air. Contohnya, mengkumandangkan lagu Indonesia Raya. Sebagaimana kita mengetahui bersama bahwa lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan kita yang dapat dikumandangkan pada acara-acara resmi seperti upacara penaikan bendera, kegiatan olahraga, dan acara kenegaraan lainnya. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Contohnya, menjalankan kehidupan sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagaimana telah diatur pada pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dan kewajiban. Misalnya, menghargai hak milik orang lain, yaitu hak mengeluarkan pendapat. Bagian C, faktor-faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah pemerataan kesejahteraan kepada rakyat. Contohnya, membangun akses jalan dan air bersih di daerah terpencil dan pelosok yang ada di dalam negeri ini. Yang kedua adalah kesetaraan dalam memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara. Contohnya, setiap warga negara berhak mendapatkan dan menggunakan fasilitas kesehatan seperti BPJS Kesehatan. Yang kedua, sebagai warga negara berhak untuk menggunakan fasilitas umum dan tidak merusaknya. Yang ketiga, sebagai warga negara berhak dan berkewajiban untuk membayar pajak tepat pada waktunya. Sekarang bagian D, sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme adalah sikap di mana kita mencintai negara kita sendiri tanpa memandang rendah bangsa dan negara orang lain. Contohnya yaitu menghargai bendera merah putih dan lambang negara. Sebagaimana kita mengetahui bersama bahwa setiap hari-hari besar seperti ASN, TNI, dan Polri melaksanakan upacara penaikan bendera, di mana kita sebagai anggota peserta upacara penaikan bendera memberikan hormat kepada bendera merah putih sebagai wujud untuk menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Yang kedua, mencintai lingkungan dan membersihkan lingkungan dengan cara yaitu tidak membuang sampah sembarangan, tetapi mengumpulkan sampah tersebut dan membuang pada tempatnya. Baiklah anak-anak, demikian saja penjelasan yang Bapak sampaikan. Jika ada di antara anak-anak kami yang ingin bertanya terkait dengan materi kita pada pagi hari ini, dipersilakan dengan menyebutkan nama dan kelasnya. Saya yang bernama Intan Nurul, kelas 9A. Baik Kak, saya ingin bertanya. Tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Baik, Bapak akan menjawab pertanyaan dari anak kami dan guru, di mana pertanyaannya adalah, tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa kesadaran berbangsa dan negara adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh warga negara, individu atau kelompok dalam kesadaran berbangsa
Saya Pak, Oke, silakan. perkenalkan nama saya Hidayah Halal dari kelas 9A. Tolong jelaskan apa yang menjadi peran kami sebagai seorang siswa dalam membuka rasa nasionalisme di lingkungan sekolah. Oke, terima kasih. Baik, Bapak akan menjelaskan pertanyaan dari anak kami di mana pertanyaannya, apa yang menjadi peran siswa atau peran kami dalam menemukan rasa nasionalisme di lingkungan sekolah. Yang pertama yang menjadi peran kalian adalah mengikuti upacara bendera dengan baik dan benar, di mana pada saat itu kalian jangan ribut pada saat pelaksanaan upacara bendera. Yang kedua, belajar untuk mempelajari lagu-lagu nasional. Dengan cara itu, kalian dapat menemukan rasa nasionalisme untuk mengenal lebih dalam tentang lagu-lagu nasional yang ada di negara kita di Indonesia. Yang berikutnya adalah kalian harus belajar dengan baik. Dengan kalian belajar dengan baik, kalian bisa menemukan rasa nasionalisme dengan menumbuhkan rasa kepribadian kalian dengan meraih cita-cita kalian masing-masing. Demikian saja jawaban dari Bapak. Apakah anak kami dapat mengerti? Baik, siapa lagi yang bertanya? Perkenalkan, nama saya Afrida Maria dari kelas 9. Izin bertanya Pak, mengapa peran pemuda sangat penting dalam kesadaran berbangsa dan bernegara? Baik, Bapak akan menjelaskan pertanyaan dari anak kami Afrida Maria, di mana pertanyaannya, mengapa peran pemuda sangat penting dalam kesadaran berbangsa dan bernegara? Peran pemuda sangat penting dalam kesadaran berbangsa dan bernegara, bahwa pemuda adalah sebagai generasi penerus bangsa yang mempunyai kreativitas dan inovatif dalam membangun masyarakat dan negara kita yang dapat membawa perubahan di dalam suatu negara kita. Contohnya, kita adalah di dalam negara ini adalah negara Indonesia, di mana kita sebagai pemuda harus mensosialisasikan bagaimana produk yang diproduksi oleh negara kita sendiri dan mencintai produk kita, yaitu misalnya dalam produksi yang namanya batik. Apakah anak kami mereka dapat mengerti? Baiklah anak-anak, demikian saja proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat dibaca-baca dan dapat diingat-ingat di rumah. Akhir kata Bapak ucapkan selamat pagi. Pagi,